Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, menggelar silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren se-Kecamatan Kasemen Kota Serang diawali pembacaan hadorot, pembacaan doa hingga dialog dan tausiah yang dilaksanakan di tempat kediaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Serang dari fraksi PKB. Di lingkungan Masjid Priyayi, Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh Wakil Sekretaris DPW PKB Provinsi Banten RD Bahtiar beserta jajaran, Ketua DPC PKB Kota Serang Haji Fatiuddin beserta jajaran, anggota DPRD Kota Serang, Lurah Masjid Priyayi Neneng Titin Kurnia, SPD, MSI, Lurah Sukawana Haji Saifullah, SAP, MSI, beserta para pimpinan Pondok Pesantren se-Kecamatan Kasemen Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021, malam. Haji Fatiuddin, SE, Ketua DPC PKB Kota Serang kepada Bungas Banten, mengatakan bahwa kami pengurus PKB Kota Serang menggelar silaturahmi dengan para pimpinan Pondok Pesantren se-Kecamatan Kasemen Kota Serang yang bertempat di kediaman kami di lingkungan Masjid Priyayi, Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen Kota Serang. Dalam silaturahmi ini, selain mempererat tali silaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren, kami juga mewakil anggota DPRD Kota Serang dari fraksi PKB untuk mendengarkan langsung dan mengusulkan kepada pemerintah Kota Serang agar apa yang menjadi aspirasi para pimpinan pondok pesantren dapat diwujudkan dan direalisasikan. Kegiatan silaturahmi ini ke depan akan kami agendakan bukan hanya di Kecamatan Kasemen saja, akan tetapi bergilir di kecamatan lain yang ada di Kota Serang, ucap Haji Fatiuddin, Ketua DPC PKB Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, tepat hari Jumat malam Sabtu, tanggal 27 Agustus 2021, kami Ketua DPC PKB Kota Serang bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren se-Kecamatan Kasemen. Alhamdulillah dihadiri antusias dari 54 pimpinan pondok pesantren. Tetapi yang belum izin juga ada banyak. Dihadiri juga Lurah Masjid Priyayi, PDB Provinsi Bapak Haji Bahtiar mewakili dari DPW Kota DPW Provinsi Banten, juga dari beberapa rekan yang hadir juga di sini, dari beberapa PAC Kota Serang dan para pimpinan pondok pesantren segera laksanakan. Insyaallah bulan depan juga pengen berkumpul kembali dengan pimpinan pondok pesantren yang ada di Kecamatan Serang, Walam Taka, Tangkakan, di Pojok, dan juga Curug. Sementara, RD Bahtiar menambahkan dalam sambutannya bahwa PKB dilahirkan dari Nahdlatul Ulama As-Sunnah wal Jamaah, maka dasar atau pergerakan dari NU itu adalah rahmatan lil alamin, yakni membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya hati kita juga harus dibersihkan, tidak boleh ada kebencian apalagi menyebar hoaks, karena hoaks adalah musuh kita bersama dan harus kita doakan supaya mendapat hidayah agar tidak berbuat apalagi menyebar luaskan hoaks. Masih lanjut RD, PKB berdasarkan hasil survei bahwa PKB saat ini sudah menduduki peringkat ketiga, apalagi sampai dipertahankan hingga tahun 2024 mendatang, maka para pimpinan pondok pesantren khususnya yang ada di Provinsi Banten, jangan ragu dan jangan takut, PKB akan menjadi garis terdepan dalam rangka mengawal perda pondok pesantren, bukan hanya program bantuan yang biasa didapatkan sebesar 30 juta saja, akan tetapi bagaimana caranya di setiap pondok pesantren dinas kesehatan bisa masuk, seperti mendirikan klinik kesehatan atau dinas PU bisa mendirikan atau pembangunan, yaitu unit kelas baru, dan yang lainnya. Dan inilah terobosan PKB yang akan kawal terus dan menjadi garis terdepan, pungkas RD. Saya sedikit saja menambahkan bahwa dasar atau fondasi dari
pergerakan Nahdlatul Ulama sederhana Pak. Ada yang namanya politik rahmatan lil alamin. Jadi tujuan kita nggak macam-macam bro, membawa rahmat bagi sekalian alam yang diajarkan. Artinya di hati kita juga harus dibersihkan, nggak boleh ada kebencian, nggak boleh ada, apalagi sampai fitnah sekarang. Musuh kita paling besar hari ini sederhana Pak, hoax. Otak kita itu dipenuhi oleh berita-berita yang nggak jelas sumbernya. Segala macam adu domba ya dari hoax itu. Segala fitnah ya dari hoax itu. Makanya hari ini yuk kita sama-sama doain para pembuat hoax itu agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa Pak dosanya penyebar fitnah itu sebetulnya kalau mereka sadar. Apalagi sampai profesional pembuat hoax. Dia dapat uang, uangnya dia makan, dikasih juga anak istrinya. Ya, tinggal nunggu nanti azab yang keluar. Kita doakan supaya dapat hidayah. Nah, kembali kepada NU, saya berharap Bapak Ibu sekalian dengan ketua yang baru dan mungkin juga dengan gaya baru PKB, Pak, saya harus jelaskan juga bahwa gaya baru PKB sekarang sangat berbeda. Tadi ketua sudah menjelaskan, saat ini PKB sudah di ranking ketiga survei. Itu bukan ujuk-ujuk naik rankingnya, bukan Pak, tapi hasil kerja keras seluruh pengurus PKB se-Indonesia. Jadi survei itu nggak main-main Pak, mereka punya metodologi yang valid, punya sampel juga yang valid, hasilnya seperti itu. Kalau saja ini bisa dipertahankan sampai 2024, insya Allah Pak, kita semua terutama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah aspirasinya akan tertampung dengan baik. Insya Allah kalau sampai Kota Serang punya 8 kursi saja Pak, amin, kita bisa punya ketua dewan. Kalau kita punya ketua dewan atau wakil ketua dewan, kita punya kebijakan. Syukur-syukur kalau kita punya wali kota, para pemimpin pesantren, jangan ragu, jangan takut. PKB berada di garis depan dalam rangka mengawal Perda Pondok Pesantren di Provinsi Banten. Sedikit aja saya kasih tahu, saya salah satu tenaga ahli di fraksi PKB Provinsi Banten. Jadi kami mengawal yang awalnya Pak hanya Perda Fasilitasi Pesantren. Awalnya di judulnya Pak, bahwa kami sebagai orang NU yang memang lahir dari ya sedikit banyaknya pernah pesantren di Kobongan atau pesantren gubuk lah Pak, berpikir loh ini nggak adil. Penegak moralitas dan penerus ajaran agama kan dari pesantren. Masa kalah sama Departemen Pendidikan, sama Dinas Pendidikan yang umum gitu. Kenapa hanya Perda Fasilitasi Pesantren? Juga hanya ada bantuan uang tunai, ada bantuan sedikit tentang pengadaan dan sebagainya. Di situ kami revisi habis. Kami minta semua stakeholder yang ada di provinsi, semua dinas terkait harus terjun Pak. Jadi kalau perda awal yang diusulkan gubernur itu cuma bantuan-bantuan biasa Pak, nggak bisa kita bangun rehab pesantren yang besar seperti halnya sekarang. Bantuan paling 30 juta per pesantren, bisa apa Pak? 30 juta belum dipotong ya Pak ya. Yang punya pesantren pasti ngerasain, belum potong sana potong sini, ujung-ujungnya ya nggak dapat apa-apa Pak. Makanya kami dari PKB coba membuat terobosan. Yang pertama ya, kami ingin perda pesantren ini didukung penuh oleh stakeholder atau oleh instansi terkait dalam rangka meninggikan harkat martabat pesantren. Misalnya gini Pak, Dinas Kesehatan, mereka harus bisa masuk. Ada klinik pesantren, kenapa enggak? Anggarannya bisa kita ajukan. DPRD bisa mengajukan anggaran itu. Kemudian Dinas PU, pembangunan
unit khususnya rakyat warga yang ada di Kecamatan Kesemen, apalagi para pondok-pondok pesantren, para kiai yang alhamdulillah sudah kumpul di tempat ini. Tentunya duduknya para kiai insya Allah menjadikan doa. Duduknya para kiai insya Allah pasti mendoakan Bapak Haji Patih. Mudah-mudahan beliau senantiasa 2 periode menjadi dewan, dan juga insya Allah mudah-mudahan cita-citanya untuk menjadi wali kota Serang Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, saya hormati para al-mukarram, para guru kita semua, para masaih yang hadir berbaris di tempat ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak bisa mengurangi rasa takdim pula maring sedanten. Mudah-mudahan para alimil ulama dipanjangkan umur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bangkit membimbing pula menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang ingin katakan atau saya pertanyakan kepada bil khusus Bapak Dewan kita, Bapak Haji Patih, yang alhamdulillah beliau sudah berkecimpung di dalam partai PKB. Tentunya dia adalah orang yang berpolitik. Kita semua bukan orang, mohon maaf, kita jangan sampai dipolitiki orang-orang politik, betul? Dan apa salahnya kiai itu juga berpolitik agar senantiasa kita mengetahui apa arti daripada politik, betul? Kenapa harus berpolitik? Banyak kiai-kiai yang jadi korban, banyak kiai-kiai yang jadi mangsa, banyak kiai-kiai yang jadi lempar sembunyi lempar batu sembunyi tangan. Dan saya insya Allah akan mengenalkan Bapak Haji Patih, walaupun tidak mengenalkan Bapak Haji Patih sudah kenal dari dulu. Alhamdulillah kita bisa bertemu silaturahmi ini. Nama saya Jubaidillah, bisa juga Jubaid, bisa dikenal juga Ustadz Walang Sungsang. Saya sebagai ketua Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kecamatan Kesemen. Alhamdulillah saya sudah mendata dan mengumpulkan, sering bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren sekecamatan Kesemen. Bahkan kalau tidak salah dan lebih daripada 50 pondok pesantren kecamatan Kesemen yang mungkin terdata di Kemenak Kota Serang sekitar 53 atau 4. Malam ini kita datang ke tempat ini sebenarnya simpel. Apa simpelnya? Aku tahu apa yang kau mau, kau pun tahu apa yang aku mau. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Itu saja, simpel. Tidak ada dusta di antara kita. Sehebat apapun organisasi, sehebat apapun perkumpulan, sehebat apapun persatuan, ketika ada dusta, nauzubillahi min dzalik, akan berantakan. Betul? Betul. Maka persatuan para kiai yang ada di Kecamatan Kesemen ini mohon kita kuatkan, mohon rapatkan barisan, jangan terpengaruh oleh orang luar yang akan menghancurkan persatuan perkumpulan ulama yang ada di Kecamatan Kesemen yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesemen. FSPP di bawah Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang tertua, maka FSPP adalah bawahan NU. Sekali lagi, FSPP itu bawahan NU, Nahdlatul Ulama adalah wadah kita para umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun dia, ajak untuk mengaji, siapapun dia, ajak untuk bersatu. Jangan umpamanya masing-masing baik. Naudzubillahi min dzalik. Itu unek-unek saya Pak Haji Patih. Mudah-mudahan di Kecamatan Kesemen ini tidak ada yang begitu. Insya Allah tidak ada dusta di antara kita. Yang selanjutnya yang saya ingin curahkan di forum ini tentang masalah bantuan dari provinsi yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya tidak ada bantuan dari 2019, tidak ada bantuan. 2018, 2019 baru muncul perda, peraturan tentang pondok pesantren.
masuk dalam undang-undang itu tahun 2019. Maka 2019 ada pengajuan permohonan bantuan dana untuk pondok-pondok pesantren itu turun di 2020. Maka yang kita tahu 2021 ini banyak masalah sehingga para kiai bingung, sehingga para kiai pusing. Tapi alhamdulillah karena persatuan, doa para kiai mustajab. Mudah-mudahan itu tidak ada lagi. Yang penting rapatkan barisan, kuatkan barisan kita. Insya Allah sekuat apapun barisan kita, insya Allah ketika kita rapatkan barisan. Reporter Bungas Banten, Tubagus Zakaria, mengabarkan dari Kota Serang, Provinsi Banten.